Nggak boleh gitu sayang. Hei, apa? Apa? Kalau ketemu orang lain tuh katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar nggak? Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Mat, daripada Kamal marah udah zuhur nih, Ahmad pulang duluan deh. Kemana? Ke rumah, masa ke kuburan? Sendiri. Sendiri. Naik mobil. Jalan kaki. Udah bohong siapa? Udah Ahmad maafin Kak Mal ya. Iya. Dimaafkan nggak? Maafkan. Betul? Betul. Muah. Muah. Udah. Nyum segala. Kak, Kenapa sayang? kalau ada orang salam, Mm-mm. jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ahmad. Mat, kalau kita pingin seperti Rasulullah, kaya, berkah, kemudian insya Allah meninggal husnul khatimah, paling tidak ada 6 kunci yang harus kita ingat dan kita amalkan. Dikumpulkan dari kata maulid. M yang pertama. Menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Keren. A. Adakan muhasabah diri. Keren. U. Usahakan. Pelan-pelan makanya ngomongnya. Aduh. Usahakan melaksanakan sunnah secara maksimal. Usahakan melaksanakan secara maksimal. Kemudian L. Lihat kiri kanan. I. Ikhlaskan niat. B. Dimulai dari diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci. Ya Allah yang jawab salam, semoga bisa menunaikan ibadah haji. Ini kebayang gak 7 RT 2 RW ngabring naik bis ke bandara, di depannya pakai babinsa motor gede. Wah, ibu-ibu di mobil, labbaik Allahumma labbaik. Sedih itu Bu, sedihnya bukan sedih punya utang, saking bahagianya. Makanya Kak Mal doakan yang jawab salam penuh semangat, ikhlas karena Allah, semoga Allah limpahkan rizkinya dan bisa menunaikan ibadah haji. Mau umrah? Mau haji? Mau naik haji? Berat hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama, begitu Kamal salam, Salam. yang jawab salam berangkat haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun lagi, boleh. Daun salam, daun kentang. Ya Allah yang jawab salam, semoga lunas hutang. Aminnya rata. Ya kalau kita kan gatal kalau gak ngutang. Tetangga punya handphone baru pingin, tetangga punya motor baru pingin, tetangga punya rumah baru pingin, tetangga pesen seragam baru pingin. Duitnya kagak ada, yang ngutang. Makanya pakai handphone kreditan, punya motor kreditan, rumah baru kreditan, baju seragam bayar, kebanyakan utangnya. Yang jawab salam penuh semangat, Allah limpahkan rezekinya, lunas utangnya. Adik-adik khawatir ibunya malu, tolong jawabin ya. Takut ketahuan yang paling kenceng utangnya gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya
aslinya rahasia Bu ya. Tapi karena saya jauh dari Cianjur melewati Sukabumi, melewati Bogor, jadi dapat semua tuh ya kata MC ya. Ini rahasia sebenarnya. Saya ketemu guru saya, Ustadz siap, pingin lunas utang, pingin. Syaratnya cuma dua Bu, nggak banyak. Nggak pakai kunci Inggris, kagak. KTP nggak laku. Kalau kita punya utang dan pingin lunas utangnya, syaratnya dua. Satu punya uang, dua bayarkan. Bukan ya iya. Kadang-kadang kita kalau minjem gampang, ulangin yang susah. Oh ya kemarin tuh bang, sampai kirim debt kolektor Bu, tukang nagih. Ku bisa sudah timut. Itu anak kecil sama ibunya dicubit. Aduh, masakin. Neng, kalau ada yang nanya, mak, bilangin mak kagak ada. Gitu, punten Papa Binsa, jalannya gagah. Yang lagi, wah, yang mau lagi. Assalamualaikum. Anaknya kaget. Assalamualaikum. Salam. Buka pintunya Neng. Sebentar Om. Neng, ibunya ada. Kata ibu, kalau ada yang nanyain ibu, bilangin ibunya nggak ada. Emang ibunya di mana? Ibu lagi masak di dapur. Bayar, nggak boleh bohong, kasihan anak-anak kecil-kecil udah belajar bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita hormati seluruh jajaran pengurus, aparatur pemerintah, ibu-ibu yang cantik-cantik. Alhamdulillah, bengong kagak yakin. Ibu-ibu yang cantik, alhamdulillah. Bapak-bapak yang ganteng, alhamdulillah. Semoga perjalanan kita dari rumah ke tempat ini setiap langkahnya menghapus dosa kita. Setiap langkahnya mengangkat derajat kita. Setiap langkahnya wasilah Allah kabulkan semua doa-doa kita. Hari ini menjelang zuhur, mohon maaf kalau ceramahnya nggak selesai, karena udah mau zuhur nih, kurang lebih 30 menit lagi. Bu, 14,5 abad yang lalu Rasul dilahirkan. Makanya kita baca salawat dulu yuk. Siap baca salawat, siap? Qala al-badru alaina, tapi yang semangat, jangan kayak anak TK kemarin. Tola'an bado alaina. Capek ngegedangin. Yang semangat ya ini ibu-ibu Marawis, rebana keren suaranya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tola'an. Dahsyat salawat itu ya, digendangin enak, kagak digendangin tadi anak ceramah enak. Kemarin saya lihat anak TK Bu, salawatnya ya Allah sampai menusuk ke hati. Anak TK serius salawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Anak TK. Yang paling seru Bu, kalau salawatnya dikasih seruling, coba dengerin. Itu yang punya utang, ada yang lagi makin sedih. Nih selingnya gini nih. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau ngundang ibu-ibu 10 orang, 10 besek, 10 amplop.
Saya sendirian. Bun, sekarang mah ya Allah hiburan maksiat banyaknya. Coba kayak goyang orai, kayak goyang ngebor, kayak goyang itik. Astagfirullah. Ibu dulu mah hiburan kayak ibu-ibu ini keren, dipertahankan. Jogetnya cuma kiri kanan. Bener enggak? Kagak ada maksiatnya. Yang paling modern dikit pakai gitar, pakai organ, pakai biola, tapi nggak ada joget-joget kayak begitu. Betul. Angkatan 40 tahun ke atas pasti ingat lagunya. Bingung memikirkannya. Perdamaian, 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 perdamaian. Udah. Sampai lohor kagak jadi. Perdamaian aja. Jadi, Rasul yang mulia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu sejarahnya. Rasul ujiannya banyak. Tapi yang Allah cintai, yang Allah perkenankan masuk surga pertama adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya berat. Bahkan jauh sebelum Rasul lahir, ada orang sombong. Boleh kagak sombong? Nih saya paling kaya nih, boleh kagak? Nih saya paling kuat nih, boleh kagak? Kagak boleh. Ini orang puntun, jabatannya tinggi, hartanya banyak, pasukannya punya 60.000 pasukan. Banyak tidak? Banyak, tapi sayang, bukannya bersyukur kepada Allah, dia iri. Kenapa iri? Di Makkah banyak orang yang datang, Bu. Kirim pasukan. Pasukan, lihat apa yang terjadi di kota Makkah. Kenapa di sana rame, sementara di kampung kita di Yaman tidak rame? Baik Tuan, baik Tuan, baik Tuan. Jangan banyak-banyak, berdoa aja. Siap, siap. Ini utusan naik kuda deh. Siap. Perjalanan dipersingkat, Bu, sampai ke Mekah dia liatin apa yang mengakibatkan seluruh dunia datang ke Mekah. Ternyata ada bangunan Ka'bah. Maka bangunan Ka'bah itu digambarnya, diukurnya sampai sempurna. Setelah itu pulang ke Yaman. Sudah sampai ke Mekah? Sudah Tuan, sudah Tuan. Sudah dapat informasi? Sudah Tuan. Kemari. Siap. Apa yang kamu dapatkan? Di sana Tuhan ada bangunan Ka'bah, itulah yang mendatangkan seluruh orang datang ke kota Makkah. Kita tentu akan lebih mampu membangun Ka'bah yang lebih mewah. Kumpulkan para arsitek pembangunan, bangun bangunan lebih mewah daripada di Makkah. Kalian siap? Siap Tuhan. Siap Tuhan. Banyak kan? Karena kaya deh, bangun Ka'bahnya sebentar. Dan canggihnya lagi pakai lapisan emas, sehingga orang-orang lihat, aneh. Tapi sayang bangunan yang keren itu nggak ada yang datang. Coba ibu-ibu bangun ruko keren, barang-barangnya banyak, terus kagak ada yang datang, kagak ada yang beli. Kecewa nggak? Marah nggak? Ya marah. Ini orang sombong ini namanya Abraha deh, marah. Kurang ajar. Para menteri, para penasehat, kemari. Siap. Menurut pendapat kalian, bagaimana caranya supaya orang-orang tidak jadi ke Makkah tapi datang ke kota kita Yaman? Semua orang diam, Bu. Diam, gak ada yang ngomong. Disakiti. Kamu, saya ikut Tuan Raja saja. Kamu, saya ikut Tuan Raja. Kamu, saya ikut teman saya, ikut Tuan Raja. Ikut. Baik, kalau begitu besok kita akan berangkat ke Makkah. Kita akan hancurkan Ka'bah dan bawa 60.000 pasukan. Kalian siap? Siap Tuan.
Dek, Abraham malam gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Pagi-pagi terdengar suara azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dulu gak ada azan. Paling dulu suara ayam kok. Ayam yang bangun. Ayam jantan juga bangun. Itu mah ayam kampung. Kalau di tempat Kak Mal, bunda, ayamnya ayam belum, tingginya segini, suaranya kalau kori itu kayak Muhammad ZA. Keren. Tepuk tangan dong buat ayamnya. Pagi itu tidak tanggung-tanggung Abraham menyiapkan 60.000 pasukan, pakai baju perang, bawa pedang, bawa panah. Pasukan pedang, tombak, panah, jalan. Bayang gak bu 60.000 pasukan. Paling depan naik kuda. Ada yang naik unta. Ini Abraha yang sombong gak tanggung-tanggung naik gajah gede. Ada yang bilang 9 ekor, ada yang bilang 13 ekor. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas gajahnya gede. Itu kalau jalan bumi kayak gemetar. Kebayang nggak kalau gajah dan 60.000 pasukan masuk gang ini? Kira-kira takut nggak? Takut, anak-anak pada lari. Gajah. Takut. Jangankan anak-anak, orang tua lari. Ada yang naik ke gunung, lari ke lembah. Ada yang masuk ke sumur, kebalik lagi. Ya, sumurnya dalam kali. Nih Abraha dan pasukannya terus jalan. Tapi begitu sampai Mina, sebelum sampai ke Ka'bah, gajahnya tiba-tiba duduk. Jalan! Gak mau. Tapi anehnya kalau gajahnya diarahkan ke Yaman, mau. Berdiri jalan. Kalau diarahkan ke Ka'bah, duduk lagi. Jalan! Sampai Abraha bingung. Dokter, kemari. Siap tuan. Diperiksa sama dokter, gajahnya sehat. Aneh. Kalau gitu kita istirahat. Siap. Ada yang tidur ngorok. Ada yang ngobrol. Dipercepat bu ngomongnya. Ada yang main-main, lagi asik. Tiba-tiba datang awan hitam. Kita kalau ada awan sih seneng. Paling ibu ke anak-anak apa? Masuk cepat hujan, cepat masuk. Angkat jahitan, cepat, jemuran. Jemuran suruh diangkat. Bener nggak bu? Anaknya malah main. Hujan turun. Bajunya basah, ibunya datang. Lihat jemuran kena hujan, lihat anak main. Kira-kira angkat jemuran apa marahin anak dulu? Setiap tahun kita maulid Nabi, setiap tahun kita Isra Mi'raj, yang dibicarakan akhlak Rasul, kenapa masih marahin anak? Astagfirullahaladzim, kata Cima juga angkat jemuran. Bu, anaknya gede enggak? 15 menit marahin anak itu jemuran basah, rugi kagak? Rugi! Daripada marahin. Astagfirullah ya Allah, anak saya lupa ya Allah, gak apa-apa. Bener kagak? Jemurannya kagak basah, anaknya juga asik main. Nuk kita, anak manja, turun, jatuh. Insya Allah jatuh. Kalau anak manja, Hati-hati sayang, pegang
Begitu berhasil, Berhasil. maaf besok Bu yang jatuh tadi, Ibu punya buah mangga matang suruh manjat, nggak mau. Adek sayang, Apa? manjat pohon. Oh enggak takut jatuh. Kagak berani, gara-gara Ibu bilang jodoh. Tapi kalau yang ini tadi manjat pagar, Nah sayang, Apa Bu? ambilin mangga. Oke Bu. turun deui. Tadi dia manjat. Makanya please jaga emosi kita. Makanya Rasul bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya salah satu akhlak kita itu jaga emosi, tidak cepet marah. Orang tawuran kita nggak ikut-ikutan, bener. Orang menghina nggak ikut-ikutan, bener. Orang dia salah, Allah akan hukum. Dia baik, Allah akan angkat derajatnya, betul. Dek, ini gajah nggak mau jalan yo. Tiba-tiba lihat awan hitam, kaget. Awan. Takut. Saya izin Allah Bu, mohon maaf, ini syukur nikmat aja. Ke Mekah baru 13 kali. Tapi baru 3 kali mengalami hujan yang sangat deras di sana. Tapi beda dengan di kampung kita. Kalau di kampung kita hujannya deras langsung banjir. Di sana kagak ada banjir. Hujan, minum dikit, hilang airnya. Karena drainasenya besar-besar. Nah kalau kita buang sampah ke situ, sendal jelek masukin got. Wajar, itu air Ibu sopan banget. Air itu kalau pergi dari hutan itu klenyek, cari lubang yang kecil. Nah kalau lubangnya kagak ada, ya pasti masuk ke rumah Ibu, bener. Yang salah air apa kita? Nah kita yang dimarahin pemerintah. Kan lucu, buang sampah ke sungai. Ada botol ke sungai, makin lama makin banyak, botnya ketutup, naik airnya ke rumah, yang dimarahin pemerintah. Makanya jaga diri kita, nanti ada rumusnya. Siap? Mau bahagia dunia akhirat? Mau? Dengerin dulu ceritanya, nanti kita kasih resepnya. Mudah-mudahan nggak sampai zuhur. Kalau sampai zuhur, insya Allah nanti nunggu diundang lagi Isra Mi'raj. Bu, Abraha kaget lihat awan hitam, makin lama makin dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah bunda, adik-adik kita baca surah Al-Fil bareng-bareng ya. Semoga Allah terangi kita di dalam kubur, berkahnya kita membaca surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara alam yaj'al wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Sadaqallahul azim. Ternyata bukan awan hitam. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus burung yang berbondong-bondong. Banyak. Setiap burung bawa 3 batu. PMC aja begini tuh, lihatin burung. 3 batu PMC terbuat dari tanah yang terbakar, dilemparkan ke bawah. Kalau sekarang Israel membasmi saudara kita di Palestina ya, mudah-mudahan Allah lindungi saudara di Palestina, amin. Mudah-mudahan Israel dan sekutunya Allah hancurkan, amin. Ini dulu pasukan Abraha yang sombong, 60.000 pasukan di bawahnya kena batu deh. Setiap yang kena badannya hancur, tubuhnya hancur seperti daun dimakan ulat. Panas. Mati Abraha yang sombong, kedudukannya tinggi, pasukannya banyak, hartanya banyak, gak mampu menahan serangan burung yang Allah utus. Jadi ngapain kita sombong? Kaya dari siapa? Cantik dari siapa? Ganteng dari siapa? Sehat dari siapa? Kenapa harus sombong? Kita teh bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustazah mati.
ustazah panjang umur. Ada. Sekali lagi ya, ustazah panjang umur. Mati. Nanti ngaji siapa yang ngajarin? Ulang. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustazah panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal. 60.000 pasukan Abraha hancur. Di Mekah ibu seperti tidak ada kehidupan, sepi. Itu anak kecil mau keluar nggak boleh. Mak, duduk. Ayah, Duduk. kakek, Duduk. nenek, duduk. Nggak boleh. Malam 12 Rabiul Awal, malam Senin, Bunda, ada rumah sederhana itu mengeluarkan cahaya sampai ke langit. Terang, cahaya. Kaget. Disitulah ibunda tercinta yang bernama Aminah melahirkan bayi laki-laki yang kelak menjadi Nabi dan Rasul Allah yang diberi nama Muhammad. Siapa namanya? Ayahnya siapa? Bunda, anak-anak kalau ditanya ayah Rasul siapa bingung, tapi kalau nyanyi pasti hafal. Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia. Rasulullah sedih loh dek. Kenapa sedih? Ayahnya sudah meninggal. Begitu usia Rasulullah 6 tahun ibundanya meninggal. Dek, bayangkan 6 tahun gak ada ayah, gak ada ibu. Kalau anak kita paling nyanyi, Gak ada ibu, gak ada ayah, hidup sendiri jadi makin susah. Tidurnya juga pinggir sawah. sedih. Punya ibu senang gak? Punya ayah senang gak? Bener. Sayang sama ibu? Sayang. Bohong. Kalau sholat subuh suruh sholat malah melotot. Nah, bangun sholat dulu, nanti aja. Astagfirullahaladzim. Anak perempuan kalau diminta tolong sama ibunya, Nah, tolong ambilkan itu sayang jemuran. Nanti. manggil tetehnya. Orang yang sayang sama ayah sama bundanya. Dek, Ada apa ya? tolong ke warungnya. Baik ayah. Pulang dari warung, Ayah, ini barangnya, ini kembaliannya. ini mau belum berangkat. Dek, sini. Ada apa ya? Ke warung. Ada kembaliannya nggak ya? Nanya kembalian. Berangkat aja kagak. Astagfirullahaladzim. Dek, Rasulullah kehilangan ibunya sedih-sedih. Untung Rasul punya kakek. Namanya siapa? Abdul Muttalib. Ibu sayang banget sama Rasul. Latihan main panah, latihan main pedang, latihan berkuda, sehingga badan Rasulullah, tubuh Rasulullah usia 8 tahun lebih kuat, lebih tegak daripada teman sebayanya. Bahkan kalau jalan kayak lari. Keren. Anak ibu jalan bunga kembung di tengah. Kenapa Rasul sehat, badannya kuat? Rasulullah itu makannya sedikit. Nah kita sedikit-sedikit makan. Itu bedanya. Rasulullah makan kalau lapar baru makan, berhenti sebelum kenyang. Nah kita kagak lapar makan, lapar apalagi berhenti kalau habis. Dikasih kue 1 dus, kagak habis, dihabisin pada perutnya udah gini. Bener. Rasulullah dek
baru usia 8 tahun, kakek tercintanya meninggal dunia. Sedih, sedih. Tinggal sama pamannya Abu Thalib. Pamannya ibu anaknya banyak, uangnya dikit, hartanya dikit. Suatu hari Rasul pernah nggak makan. Tapi Rasul bukan kayak anak kita. Anak kita kagak makan, wah, uring-uringan. Kakak, mana berasnya juga kagak ada. Nangis. Rasul tidak, Bu. Beliau berangkat kemana? Ke padang rumput, bawa kambing punya pamannya, bawa kambing punya tetangganya. Karena kerjanya bagus, tetangganya ngasih uang, tetangganya ngasih kurma. Hebatnya, uang dan kurmanya bukan dinikmati sendiri, tapi diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Keren tidak? Keren tidak? Nah, ibu punya anak, bukan melatih kerja, melatih ngemis. Amangnya baru datang, pamannya baru datang umroh. Paman kamu datang cepat, minta oleh-oleh, minta duit cepat. Anaknya baru dicubit. Aduh, cangkir. Keburu habis kurmanya. Keburu habis air jam-jamnya. Anaknya pergi. Assalamualaikum. Om. Waalaikumsalam. Omnya baru capek. Ngapain, Dek? Om kan baru pulang umroh. Mana jam-jamnya Om? Mana kurmanya Om? Uang rialnya mana rialnya? Astagfirullahaladzim, omnya baru datang. Itu omnya marah kagak? Marah. Nih, dikasih 5.000 kena muka anak kita diginiin. Ibu liatin marah nggak? Astagfirullah ya Allah, paman kamu pelitnya luar biasa. Allah, mudah-mudahan cepat mati. Cepat mati. Itu ngedoainnya kagak bener. Tapi kalau pamannya baru datang, pamannya suka pisang, Bu bilangin sama anaknya. Nah, sini sayang, ada apa Bu? Ini ada pisang kesukaan paman kamu, kasih deh. Mau pisang semangat. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Senang bawa pisang, bukan ngemis. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Om, maaf, Om kan baru pulang umroh, pasti lapar. Aku diamanahin sama ibu bapak mau ngasih pisang kesukaan Om. Ya Allah, ibu kamu memang baik. Duduk sebentar. Pamannya pergi ke dapur ngambil kue yang harga 60.000. Nih, kuenya bawa ke rumah untuk ibu dan ayahmu. Nah, ini 100.000 buat jajan kamu, ini 100.000 buat jajan ibu kamu, ini 100.000 untuk jajan bapak kamu. Beruntung gak? Makanya Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul adzim. Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10. Tapi siapa yang melakukan satu keburukan, maka Allah akan balas sesuai dengan keburukan yang dia lakukan. Makanya Bunda datang ke sini karena Allah, menghadiri acara Maulid. Insya Allah nanti Allah limpahkan rezekinya, Allah limpahkan ilmunya, Allah limpahkan keberkahannya. Tapi kalau ibu datang ke sini hanya ingin nuker sandal jelek sama sandal bagus, itu dapat dosanya sesendal aja. Jadi yang niatnya ulang, gak usah diambil. Kemarin Kak Mal ceramah Bu, pakai sandal agak bagus sedikit. Memang waktu ceramah itu kalau kita belajar, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Rupanya kedengaran tuh sama santri. Sendal saya yang paling baik Bu diambil, yang buruknya dia taruh. Ini salah ngamalin. Rasulullah usia 12 tahun sudah jadi pedagang, usia 25 tahun jadi pedagang ulung, karyawannya Sayyidah Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Bun, maka Rasul menikah, maharnya berapa? Maharnya 20 ekor unta yang merah, yang muda, yang harganya mahal, ditambah 12,5 on emas. Silakan baca dalam buku Muhammad the Super Leader Super Manager yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio MHC, pakar ekonomi Islam. Bayangin 20 ekor unta
ditambah 12,5 ormas, banyak kagak? Ibu, kalau anaknya dilamar sama orang, nikah, bawa 20 ekor sapi sama 12 ormas, seneng gak? Bukan senengnya melotot, saking senangnya. Jadi Rasulullah usia 25 tahun itu udah jadi pemuda yang kaya raya. Begitu menikah dengan Sayyidah Khadijah makin kaya. Tapi Rasul kekayaannya bukan untuk pribadi, tapi kekayaannya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Keren tidak? Pertanyaannya, karena udah hampir zuhur, Kak Mal mau kasih resep supaya Bapak Ibu bisa bolak-balik ke Mekah, supaya Bapak Ibu sukses dunia dan akhirat. Mau? Bener? Pingin seperti Rasulullah kaya? Pingin? Bun, momen maulid ini Kak Mal kasih kuncinya hanya ada 6. Ada berapa? Dikumpulkan dari kata maulid. Huruf pertama apa? M. Yang kedua A. Yang ketiga U. Yang keempat L. Yang kelima I. Yang keenam D. Maulid. Hafal? Insya Allah ibu pulang ke rumah nginjak kucing juga insya Allah gak bakalan lupa. Maulid. Karena banyak orang setiap tahun maulid Nabi ilmunya gak dapat. Kenapa? Mungkin kiainya ngejelasinnya panjang teing atau ibunya ngantuk. Kalau di sini kan kagak ngantuk. Kalau ibu nggak bisa berarti saya yang salah nyampaikan. Makanya saya singkat yang mudah aja. Kunci sukses dunia akhirat hanya 6. Disingkat dari kata maulid. Apa? Maulid. Yang pertama M. Apa itu M? Menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Titik. Bu, Rasulullah lihat hablum minanasnya hubungan sama manusia. Suatu hari Rasul lagi jalan, Bu, mau ke masjid. Mau jalan, ada yang buka jendela. Nenek-nenek ngomong, cuak! Rasul diludahin persis kena muka beliau, Bu. Senyum. Ya Allah. Coba kalau PMC lewat diludahin, cuak! Senyum kagak? Sepatu dipegang, dikejar. 2 hari diludahin, 3 hari diludahin, sampai akhirnya gak ada lagi yang ngeludahin. Rasul nanya sama sahabatnya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, orang yang suka ngeludahin itu sekarang sakit. Allahu Akbar. Daripada saudaranya, daripada temannya, Rasulullah yang pertama kali menjenguk orang ini. Allahu Akbar. Sampai akhirnya ibu orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keren tidak? Keren tidak? Musuhnya yang ngeludahin disayang. Apalagi sesama. Nah kita mau sama tetangga kagak akur. RT 1 sama RT 2 kagak akur. Imam mati kagak akur. Yang satu dapat kurban, yang satu kagak. Ngedoain yang itu mati. Astagfirullahaladzim. Jangankan sama sesama, orang kafir aja disayangi sama Rasul. Suatu hari ada orang buta, orang kafir buta mencaci maki Rasul, tukang sihir, tukang bohong. Tapi sama Rasulullah, Bu, disuapin kurma, dikasih makanan yang enak-enak. Suatu hari orang ini kehilangan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka digantikan sama Abu Bakar As-Siddiq. Kata orang ini, bukan kayak gini orang yang ngasih saya makan, bukan orang kayak gini. Sama Abu Bakar dikunyah lebih lembut. Bukan kayak gini. Kata Abu Bakar, orang yang dulu nyuapin kamu, Rasulullah SAW sekarang sudah meninggal. Nangis orang kafir ini, masuk Islam. Dasar? Nah, keren kagak? Bayangin sama orang kafir aja. Suatu hari deh ada anak-anak nangis. Nangis. Nangis nih anak. Orang lain takbiran, anak-anak kecil takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak-bapak takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak ini nangis. Bapak, perut lapar, baju jelek, wah. Sama Rasul dipegang belakangnya, Bu. Dia nggak sadar yang pegang Rasulullah. Kalau bahasa kita, nah, kenapa kamu nangis? Dulu aku ada bapak beliin baju baru, dikasih jajan. Sekarang bapaknya nggak ada. Memang bapaknya kemana? Bapaknya meninggal. Dia meninggal di mana? Waktu perang bersama Rasulullah. Rasul nangis, Bu. Sret. Sedih. Ibu kamu kemana? Ibuku nikah lagi. Hartanya? Hartanya dibawa ayah tiri. Ya Allah, ya Rabbuna. Udah yatim, hartanya dibawa sama ayah tiri dan ibunya sedih kagak? Sedih. Rasul nangis.
dipegang ini anaknya. Kalau Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah dan Ali sebagai pamanmu, Hasan Husain sebagai saudaramu, kamu mau? Maka anak begitu lihat Rasulullah mukanya berbinar-binar ceria, Bu, sama Rasul dipegang tangannya, dibawa ke rumah, dimandiin, dikasih baju baru, disemprot pakai parfum, dikasih uang banyak, dikasih makan. Keren tidak? Maka Rasul bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Rasul ngangkat dua jari ini. Jadi yang hari ini ngasih santunan anak yatim, insya Allah suatu saat nanti rumahnya berdekatan dengan rumah Rasulullah SAW di surga. Semakin kaya insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Rasulullah betapa sayangnya ibu sama sesama, sama lawan, sama kafir, sayang. Rasul tidak akan pernah menyakiti orang lain kalau orang lain hanya menyakiti diri Rasulullah. Tapi kalau sudah menghina Al-Quran, sudah menghina Allah, Rasul perang paling depan. Keren tidak? Allahu Akbar, paling depan. Beda jumpa RT. Depan nyok, depan. Pak RT nya di belakang, RW nya paling ujung. Tapi di sini mah kagak weh. Pak RT duduknya di depan ini mau jelas ya. Oh di sana RW-nya makin belakang, lurahnya kagak ada, camat ngilang. Rasul mau paling depan. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat dalam sisi ibadah, Bu. Rasul mah udah dijamin masuk surga, bener. Tapi ibadahnya kakinya Pak sampai bengkak. Puasa Senin Kamisnya rajin, Ayyamul Bidnya rajin, baca Qur'annya rajin. Nah ibu, katanya pengen kaya kayak Rasulullah, katanya pengen sukses kayak Rasulullah. Alhamdulillah sholat duha ditinggalin, tahajud dilupain, sodako mah kagak, sayang banget. Tetangga diomongin, bukan kebaikannya, keburukannya. Astagfirullahaladzim. Ini umat Rasul apa umat Dajjal? Makanya ini ngapalin Bu ya rumusnya. Kalau kita pengen sukses, 6 hal dikumpulkan dari maulid. Yang pertama adalah menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Yang kedua, persingkat aja nih, khawatir Pak Muklis keburu ada. Yang kedua dari kata maulid apa? A. Apa itu A? Adakan muhasabah diri. Bunda mohon maaf tanya sekarang Bunda yang usianya 60 tahun. Kalau Rasulullah 63 tahun berarti jatah hidupnya cuma 3 tahun lagi. Pertanyaannya, selama usia 60 tahun ini ibadahnya udah berapa banyak? Sodakohnya udah berapa banyak? Anaknya udah soleh apa belum? Hitung. Kalau anaknya salah masukin ke pesantren, nak, ibu nggak bisa mendidikmu, nak. Ya Allah, kamu teh pintar banget. Kamu akan saya titipkan ke pesantren. Ini mah, kamu anak siapa? Astagfirullahaladzim. Anak siapa udah jelas anak ibu. Anak siapa? Benar nggak? Bunda, sok atau adakan muhasabah diri. Kita teh sholatnya kurang, kita teh ibadahnya kurang. Wajar saja kalau harta kita susah untuk banyaknya. Kenapa? Karena kita pelit untuk orang lain. Padahal janji Allah, siapa yang memberi pasti Allah akan ganti lebih banyak. Setuju? Makanya kata guru saya, kalau orang Islam baik, orang Islam melaksanakan keislamannya, maka tidak ada orang Islam yang miskin. Setuju? Tidak akan ada orang Islam yang miskin. Kenapa? Yang kaya berzakat, yang miskin dapat zakat. Karena zakatnya banyak, dia jadi berusaha, ini jadi kaya, zakat lagi ke orang lain. Jadi tolong menolongnya sampai. Bukan harta udah banyak masih korupsi, bener. Kita doain yang korupsi tobat, amin. Mudah-mudahan hartanya balik lagi untuk rakyat, amin. Berikutnya dari kata maulid apa? Usahakan melaksanakan sunnahnya secara maksimal. Bunda mohon maaf, yang kecil aja sunnah Rasul apa? Senyum. Tabasumuka fi wajhi ahuka sodako. Senyummu terhadap saudaramu sodako. Assalamualaikum, senyum. Assalamualaikum. Ibu makin cantik aja. Ibu perempuan masih cantiknya senang. Terima. Assalamualaikum, makin gemrot. Seumur hidup ingat tuh kata gemrot tuh. Assalamualaikum. Badannya makin kayak gendang. Wah, besok gak ketemu lagi. Coba kata-kata yang baik. Assalamualaikum. Masya Allah Umi makin cantik, makin sehat. Aduh, ibu ada perempuan berpelawar-pelawar, berbunga-bunga, senang. Makanya banyak perempuan yang mohon maaf kerayu sama cowok, gara-garanya bilang gitu doang. Teteh mah cantik, gak ada lagi perempuan lain selain teteh. Wah, bener nggak? Bun, Nabi Adam
mah kuat mempertahankan keimanan, Hawa mah gak kuat digoda iblis. Betul? Lihat Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf gak goda Zulaikha. Makanya perempuan ibu lemahnya di hati saja. Jadi kalian bapak-bapak jangan sampai muji-muji ibu-ibu. Nanti pulang ke rumah ikut ya. Ya, jadi M menjadikan Rasul sebagai tauladan. A, adakan muhasabah diri. Kemudian apa? U, usahakan melaksanakan sunnah Rasul secara maksimal. Buka baju, baca doa. Pakai baju, baca doa. Anak saya bu mau tidur baca doa. Boleh anak-anak mah sambil nyanyi boleh. Mau tidur. Ayah, terakhir Ade mau tidur dulu ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidur bu. Coba kalau istri saya. Ayah mau tidur. Bismika Allah. Molor. Coba tidur. Paling gitu. Jadi anak-anak mah ngapalin hadis pakai nyanyi boleh bu. Man haraja mitulabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Boleh. Ngapalin sholat pakai nyanyi boleh. Rukun Islam ada 5. Ayo kita kerjakan. Syahadat, salat, zakat, puasa dan pergi haji. Siapa yang melaksanakan, alhamdulillah, pastikan masuk surga. Siapa yang meninggalkan, astagfirullah, pastikan masuk neraka. Itu ngapalin nyanyinya kayak gitu boleh. Asal jangan ibu-ibu. Rukun Islam ada 5. Kelamaan. Menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, adakan muhasabah diri, kemudian usahakan melaksanakan sunnah Rasul secara maksim. Apalagi L, lihat kiri kanan. Bu, Pak, Dek. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, lihat kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, lihat kiri. Betul. Dalam kehidupan sehari-harinya juga sama. Ini mah ada orang kagak ke masjid diomongin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kemadasa kagak ke masjid kagak. Jangan-jangan dia nggak punya baju baru. Jangan-jangan dia nggak punya baju layak untuk ke masjid. Tengokin. Assalamualaikum, teteh maaf mengganggu. Oh masuk. Pas duduk kita air kagak ada, kue kagak ada. Baru pilih. Oh, berarti gak ada apa-apa nih. Bajunya kelihatan bolong. Untung bukan di depan, bolongnya bagian belakang. Bu, jangan nanya. Oh kamu teh miskin, gak ada air acar. Jangan. Merendahkan orang lain azab buat kita. Apa yang harus kita lakukan di hati kita? Astagfirullah ya Allah. Ternyata ada tetangga kita yang masih miskin ya Allah. Ya Allah saya dosa ya Allah. Pulang ke rumah. Ayah maaf, dimimin tetangga sebelah kagak makan, kagak minum, bajunya bolong. Baju mama yang baru boleh dikasihnya ya. Beras yang kembali sekarang dikasihnya ya. Telur yang 2 kilo kasihnya ya. Keren. Ini baju. Astagfirullahaladzim, modern gini masih miskin. Astagfirullahaladzim. Bunda di neraka ini yang paling lama nih orang kayak gini nih. Ngomongin aib orang ke orang lain, ini yang paling lama di neraka nih. Gibah, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi lihat kiri kan. Kalau ada yang bodoh ajarin, kalau ada yang miskin santunin. Benar. Bukan yang bodoh dihina, yang miskin dihina. Dan kita mah kadang-kadang SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Tetangga bawa motor baru, aduh. Tetangga bawa mobil baru, tetangga buat rumah baru, pingsan langsung. Seharusnya syukur. Ya Allah, tetangga saya pakai motor, alhamdulillah ya Allah bisa numpang. Tetangga saya punya mobil baru, ya Allah alhamdulillah kalau ke rumah saya bisa pinjam. Tetangga saya punya rumah baru, ya Allah mudah-mudahan saya punya rumah baru di surga. Keren. Bener. Lihat kiri kan. Berikutnya dari kata maulid itu setelah L apa? Ikhlaskan niat. Ibu kumpul di sini kalau niatnya salah kagak dapat apa-apa. Sedekah niatnya dia hilang sedekahnya. Ngasih yatim karena dia hilang ngasih yatimnya. Harusnya kita berangkat ke sini karena Allah. Penceramahnya siapapun saya datang karena Allah. Kak mama gorengnya apa? Wajahnya juga nggak cakep. Biarin. Saya kesini bukan pingin pamer cakep, pingin nyampaikan ilmu, bener. Unzur makola, wala tanzur mankola. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mentang-mentang artis yang ceramah rame-rame datang.
ilmunya kagak dapat. Kenapa? Cuma lihat wajah artis doang. Bener nggak? Giliran ada orang yang ahli ilmu kagak datang, rugi. Jadi datang ke tempat ilmu, kita beribadah, semuanya harus karena Allah. Ikhlaskan nih. Yang terakhir apa? D, apa itu D? Dimulai dari diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahu adzim. Jaga, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jadi jangan orang lain dulu. Sholat, puasa, kitanya kagak. Lanjut, kitanya kagak. Banyak orang yang ngomong di mimbar zakat, sedekah, sholat, dianya sendiri kagak zakat, kagak sedekah. Wajar kalau ilmunya tidak bermanfaat. Bun, mohon maaf ini saya hanya bicara kenikmatan Allah. 15 tahun saya nggak punya anak. 15 tahun bu, dibilang kurang gede, kurang panjang. Sabar saya. Kata guru saya, coba puasa Daud. Izin Allah saya puasa Daud. Puasa Daud itu gimana? Sekarang puasa, besok kagak, lusanya puasa, lusanya lagi kagak, kayak begitu. Tahun ketiga saya dikasih anak, dan izin Allah sekarang anak saya 3. Dan anaknya usia 7 tahun, kelas 2 SD, kemarin juara terbaik, dapat predikat sains terbaik, juara umum, diniyah dan sekolah umumnya. Alhamdulillah. Jadi bunda, sok kalau kita pingin anaknya soleh soleha, kalau kita pingin bahagia dunia akhirat, ingat maulid apa? M yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. A, adakan muhasabah diri. U, usahakan melaksanakan sunnah Rasul secara maksim. L, lihat kiri kanan yang bodoh kita bantu cerdaskan, yang miskin kita bantu santuni. Siap? I, ikhlaskan niat. Dan terakhir, dimulai dari diri kita sendiri. Kamal punya boneka namanya Ahmad, bisa bahasa Arab. Kalau bawa dia, paham dong? Raka amin, nanya, dikiranya doa. Ahmad sini dong. Kurang kompak. Ibu semuanya panggil Ahmad sini dong. Ahmad sini dong. Ahmadnya baru pulang dari Cianjur kecapean. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad, udah bangun belum? Udah. Udah mandi? Udah. Wes keren, pakai mata. Wih, mantap. Nggak boleh gitu sayang. Apa? Kalau ketemu orang lain tuh katakan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar nggak? Dengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Mat, daripada Kamal marah udah zuhur nih, Ahmad pulang duluan deh. Kemana? Ke rumah, masa ke kuburan? Sendiri. Naik mobil. Jalan kaki. Udah bohong siapa? Udah Mat maafin Kak Mal ya. Iya. Dimaafkan nggak? Maafkan. Betul? Betul. Udah. Yang segala. Kak, Kenapa saya? kalau ada orang salam, jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinter, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ahmad. Mat, kalau kita pingin seperti Rasulullah, kaya, berkah, kemudian insya Allah meninggal husnul khatimah, paling tidak ada 6 kunci yang harus kita ingat dan kita amalkan. Dikumpulkan dari kata maulid. M yang pertama, Menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. keren. A, Adakan muhasabah diri. keren. U, Usahakan. pelan-pelan makanya ngomongnya. Aduh. Usahakan melaksanakan sunnah secara maksimal. Usahakan melaksanakan secara maksimal. Kemudian L, Lihat kiri kanan. I, Ikhlaskan niat. B. Dimulai dari diri kita sendiri. Masya Allah, pintar. Tepuk tangan dong buat Ahmad. Masya Allah. Mat, ini ibu-ibu sama adik-adik pingin tahu rahasia Ahmad pintar apa? Belajar. Dengerin.
Melotot belajar. Belajarnya berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ini mau belajarnya besok ujian baru belajar, makanya kagak bisa. Ahmad mah bisa 3 kali belajarnya. Kapan belajarnya? Pagi, siang, Terus malam. belajar. Makan. Dan orang malu. Aduh, Gini doang. aduh, aduh. Belang. Ayah bunda, waktu sudah zuhur, insya Allah Kamal masih kangen ya, tapi waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain kesempatan. Dan Kamal mohon doanya, sekarang lagi bangun pesantren di atas lahan 14 hektar dan membutuhkan dana sekitar 20 miliar rupiah. Mudah-mudahan tahun ini Allah turunkan rezeki sehingga pesantren yang sedang Kamal bangun segera selesai. Dan ayah bunda yang mau main ke sana boleh. Ada 14 hektar lahan perkebunan dan sawah yang sudah Kamal tanami durian. Ada musangking, ada bawor, ada matahari, ada montong, durian lokal. Bunda kalau kebetulan datang ke sana, mateng halal dimakan, gratis. Tapi begitu habis, mohon maaf baunya aja. Mau main ke kebun, sekarang lagi musim nanas, bulan lagi insya Allah musim nanas. Kalau pisang setiap hari ada 19 jenis pisang, 4 jenis nanas, kemudian ada 8 jenis durian, ada beberapa jenis mangga dan juga kurma yang insya Allah nanti akan memberikan kemanfaatan untuk umat. Thank you very much for your attention. Syukran kasir, jazakumullah khair. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.